Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPS angkatan 61 tahun 2021. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu permasalahan nasional yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebelumnya, kami akan menampilkan beberapa video terlebih dahulu yang nanti akan kami bahas permasalahannya. Selamat menyaksikan. Sepekan setelah ditangkapnya puluhan pelaku pungli dan premanisme di kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, para sopir truk mengaku lega karena kondisinya kini jauh lebih aman dan tidak meresahkan. Namun semenjak ditangkapnya puluhan pelaku premanisme dan pungli, proses pekerjaan bongkar muat di dalam pelabuhan menjadi melambat. Pada Kamis siang nampak sejumlah truk kontainer sedang mengantri saat hendak melakukan bongkar muat. Para sopir berharap pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok benar-benar tidak ada lagi, karena biasanya usai ditangkap petugas, dalam sebulan ke depan para pelaku pungli dan premanisme kembali melakukan aksinya di kawasan pelabuhan. Mau daftar? Iya, udah foto. Kapan fotonya? Lah, agak lama lah, Bu. Mau yang cepat apa yang mau ngantri? Coba yang cepat. Kena bayar Berapa? 100. Berapa hari? Bisa dibilang seminggu. Kalau yang ini? Nggak ada. Ini lah deh. Sebulan, enggak, 2 bulan. Ada yang antrian. Enggak perlu lah bang. Pak Bori, selamat pagi. Ya, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT, One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu, yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bang. Bang Edgar. Iya, sekitar. Bang izin Bang pertanyaan mobil Abang ya? Oh, mobil Kasubdit. Bukan mobil beliau. Ngakunya mobil Kasubdit. Padahal dia nggak tahu. Dia tuh mau ngambilin dari tadi. Ya teman-teman, jadi oknumnya menghindar. Tadinya kita mau meminta waktu beliau untuk menanyakan karena ini ternyata pajaknya nunggak 15 jutaan ya. Iya. Kita cuma mau tanya kenapa bisa menunggak, karena beliau sendiri ada di lingkungan Samsat Putri Hijau yang seharusnya Taat pajak. dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan Samsat. Berarti bayarnya mek, iya berarti bayarnya mek piro? 20.000 Satu kali. iya, kamu nariknya 150. Pak, dari Siap. polsek. Siap. Ini temuan loh Pak. Siap. Bisa diproses Pak. Siap. Nanti di store ke siapa uangnya ini? Ke gerakan. Ngomong sing bener nang aku. Ya beda. Sik ngomong sing bener, kalau ngono. Kalau wedi ngomong sing bener nang aku. Ya, ngomong nang aku ya. Nimbang. Ditimbang apa ndak? Biasa saya nimbang, ya. Maju, sana antret. Sampean iki mulai mau ngomongnya gak bener sampean. Mudun sampean. Nang kene apa nang kene? Kalau nimbang ya di sini. Kalau enggak Berarti nang kono. Sering nang kono apa sering? Setelah menyaksikan beberapa video tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang sama, yaitu kasus pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu menjadi permasalahan nasional yang akan kami bahas dalam video kali ini. Kami akan membahas dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penyebab atau akar dari permasalahan tersebut. Kemudian, apa permasalahan lain yang ditimbulkan, serta mengaitkan permasalahan tersebut dengan nilai-nilai dasar aneka.
Tentunya pungli akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya ialah merugikan masyarakat. Biasanya praktek pungli akan diikuti dengan tindakan pengancaman. Ancaman tersebut dapat berupa tidak dilayaninya proses pelayanan publik yang mereka ajukan, atau dengan ancaman-ancaman yang sifatnya hukuman. Selain itu, masyarakat juga akan mengalami kerugian materi, karena harus mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak mereka keluarkan. Selanjutnya ialah terhambatnya proses pelayanan publik. Pelaku pungli biasanya enggan untuk bekerja bila tidak mendapatkan suplemen. Mereka hanya bekerja setengah hati. Padahal sebagai pelayan publik, mereka seharusnya bekerja dengan tulus. Pun sebenarnya mereka sudah digaji oleh pemerintah atau instansi tempat mereka bekerja. Terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih akan terjadi. Jangan salahkan masyarakat bila suatu saat nanti mereka akan abai dengan program atau kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Setelah kami mengamati dan memetakan permasalahan yang ada dari kasus-kasus yang telah disebutkan tadi, kami mendiskusikan kira-kira apa saja yang menjadi penyebab atau akar dari permasalahan tersebut. Yang pertama, kami menduga bahwa banyak masyarakat yang belum memahami prosedur layanan publik yang seharusnya. Masih banyak yang menganggap membayar uang pungli adalah hal bagian dari prosedur yang harus dilakukan. Yang kedua, adanya penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang digunakan untuk keperluan atau keuntungan pribadi. Yang ketiga, masih terdapat banyak birokrasi yang berbelit-belit dan berakibat terbukanya celah-celah untuk oknum-oknum melakukan pungli. Dan keempat, masih kurangnya pengawasan dari pihak di atasnya atau yang bertanggung jawab. Yang kelima, sudah ada pengawasan, namun mereka saling berkoordinasi satu sama lain sehingga diindikasikan adanya pihak yang melindungi mereka dalam melakukan praktek pungli tersebut. Selanjutnya adalah kaitan kasus pungli dengan nilai ADK. Yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam akuntabilitas terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan kasus pungli. Pertama itu adalah laporan. Seorang yang melakukan pungli tidak mungkin dibuat laporannya atas uang hasil punglinya. Yang selanjutnya adalah menilai praktek kecurangan dan pelaku korupsi. Ini jelas telah bukan pelaku kecurangan. Ketiga adalah jujur. Biasanya seorang pungli ini inisiatif punglinya dengan mengatakan bahwa penakan uang ini ada aturannya, padahal tidak ada. Indikator selanjutnya ada kejelasan. Uangnya tidak jelas digunakan untuk apa dan dibawa kemana. Selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Indikator pertama yang kita ambil adalah takwa. Melakukan perbuatan curang yang bertentangan dengan norma agama. Yang kedua, cinta tanah air. Katanya adalah mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan nasional. Nilai selanjutnya adalah etika publik. Indikator antaranya berupa yang berkaitan adalah sopan santun. Biasanya ketika korban ini tidak memberikan apa yang diinginkan oleh si pungli ini, maka dia akan memaksa dengan cara kekerasan. Selanjutnya tulus. Biasanya tidak akan dilayani dengan tulus apabila uang yang diberikan belum ada. Lanjut, nilai selanjutnya adalah komitmen mutu, di mana nilai-nilai yang berkaitan dengan kasus pungli ini pertama adalah efisiensi, di mana adanya biaya tambahan yang harus diberikan oleh masyarakat karena adanya pungli ini. Yang kedua itu adalah efektivitas, diperlambatnya pelayanan bila tidak diberikan uang. Lanjut, nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Pungli ini jelas-jelas adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan indikator sederhana yang mana pekerja hanya berorientasikan pada penghasilan, tidak pada mutu pekerjaan dan pengabdian. Perbuatan pungli ini termasuk ke dalam korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, suap menyuap, dan menyebabkan kerugian keuangan negara.